Film ini mengisahkan dua sahabat sejak kecil yang memiliki kepribadian bertolak belakang. Satu di antaranya memiliki jiwa preman dan pandai berkelahi, sedangkan yang satunya adalah seorang penakut dan bisa dibilang cengeng. Namun semua itu berubah ketika mereka menghadapi sebuah musibah. Penasaran dengan alur ceritanya? Mari kita simak video ini sampai habis. Cerita dimulai dengan adegan baku hantam antara seorang remaja bernama Seongjin melawan jagoan dari sekolah lain. Ternyata Seongjin sedang difitnah oleh seorang murid bernama Hisik yang mengajak para preman dari sekolah lain untuk menyerangnya. Namun usaha Hisik gagal karena Seongjin dapat mengalahkan lawannya dengan mudah. Seongjin memperingatkan Hisik agar tidak mencari gara-gara dengannya lagi, apalagi harus membawa jagoan dari sekolah lain. Akibat perkelahian ini, sahabat dekat Seongjin yang bernama Hyung Tae menjadi sasaran pelampiasan amarah Hisik. Dirinya mendapat perlakuan kasar dari Hisik yang kesal karena usahanya mengalahkan Seongjin gagal meski dirinya sudah meminjam jasa ahli baku hantam dari sekolah lain. Hisik memperingatkan Hyung Tae untuk tidak sombong hanya karena memiliki sahabat yang hebat dalam berkelahi. Padahal kenyataannya Hyung Tae sangat pendiam dan selalu menjauhi kekerasan. Melihat wajah sahabatnya babak belur, Seongjin pun berencana untuk membalas Hisik. Seongjin dan Hyung Tae adalah sahabat sejak kecil. Meski kini mereka tidak bersekolah di tempat yang sama, keakraban mereka tetap erat. Sayangnya mereka berdua memiliki kepribadian yang sangat bertolak belakang. Seongjin adalah remaja yang jago baku hantam dan ditakuti oleh murid-murid lain. Sedangkan Hyung Tae sama sekali tidak menyukai perkelahian karena merasa dirinya sangat lemah. Kedekatan antara Seongjin dan Hyung Tae bisa kita lihat dari momen-momen yang selalu mereka lewati bersama. Mulai dari makan ramen, ayam goreng, hingga sudah dianggap seperti anak sendiri oleh orang tua masing-masing. Suatu hari mereka berdua secara tidak sengaja menemukan sebuah kupon kontes baku hantam yang menawarkan hadiah uang jika mereka berhasil menang. Hyun Tae seperti biasa tidak menyukai ide tersebut dan menganggap kupon itu hanyalah penipuan. Saat dua sahabat itu sedang pulang sekolah bersama, Seongjin tidak sengaja melihat Hisik sedang bersama seorang siswi perempuan dan ia pun memutuskan untuk membalas dendam atas perlakuan Hisik terhadap sahabatnya. Seongjin langsung menghantam Hisik dengan satu pukulan keras sambil memperingatkan agar dirinya tidak mengganggu Hyun Tae lagi. Hisik terkejut sekaligus ketakutan. Dirinya hanya bisa pasrah menerima pukulan tersebut. Perasaan dendam pun semakin membara dalam hati Hisik dan ia berencana menyewa seseorang untuk menghajar Seongjin. Di lain sisi, ujian persahabatan Seongjin dan Hisik datang. Suatu ketika, Hyun Tae lebih memilih berkencan dengan pacarnya daripada menghabiskan waktu bersama Seongjin yang membuat Seongjin merasa kecewa lalu pergi sendirian. Hyun Tae yang sedang berkencan pun mulai sadar dan merasa bersalah lalu akhirnya memutuskan untuk segera menghubungi Seongjin dan berniat menemui Seongjin di tempat mereka biasa nongkrong. Sementara itu, Seongjin yang sedang meratapi kesendiriannya mengabaikan semua panggilan dari Hyun Tae. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba Hisik datang menantang Seongjin untuk bertarung. Karena usahanya meminjam jasa jagoan sekolah lain gagal tempo hari, kini Hisik membawa dua orang preman bayarannya. Pertama-tama Seongjin dihadapkan pada pertarungan melawan Hisik dan dua anak buahnya. Namun dengan mudah ia berhasil mengalahkan mereka. Kemarahan yang tersisa dari kekecewaannya terhadap sahabatnya yang lebih memilih pergi dengan pacarnya membuat Seongjin semakin bersemangat untuk menghajar Hisik. Kini tiba giliran Seongjin melawan dua preman bayaran Hisik yang kita ketahui bernama Yosep dan Big Boy. Yosep sangat percaya diri dapat mengalahkan Seongjin sendirian dan menyuruh Big Boy untuk pulang. Kepercayaan diri Yosep seketika hilang setelah dirinya berhasil dijatuhkan lalu dihajar oleh Seongjin. Bahkan Seongjin mampu menangkis serangan Yosep yang menggunakan batu. Seperti mendapat firasat buruk, Big Boy muncul untuk menyelamatkan Yosep. Pertarungan final pun dimulai. Big Boy diuntungkan karena stamina Seongjin sudah hampir habis, sedangkan Big Boy masih segar bugar.
Sementara itu, Hyuntae akhirnya tiba di taman, namun tidak menemukan keberadaan Seongjin. Ia hanya menemukan tas Seongjin yang tergeletak. Hyuntae memutuskan untuk mencari sahabatnya di tempat-tempat sekitar dan tidak sengaja mendengar perkelahian di sebuah gedung kosong. Melalui celah kecil di tembok, Hyuntae menyaksikan sahabatnya dihajar habis-habisan oleh Big Boy. Hyuntae hanya bisa bersembunyi sambil merasa dirinya tidak berguna dan tidak bisa berbuat apa-apa saat sahabatnya membutuhkan pertolongannya, padahal selama ini Seongjin selalu melindunginya. Bahkan saat Seongjin menelpon Hyuntae untuk meminta bantuan dirinya tidak berani mengangkat telepon tersebut karena rasa bersalahnya. Seiring berjalannya waktu, hubungan persahabatan mereka semakin renggang. Hyuntae mulai menghindari Seongjin, bahkan tidak mau menerima telepon atau bertemu dengannya. Hingga suatu ketika, Hyuntae memberanikan diri menemui Seongjin untuk mengucapkan kata perpisahan dan juga berjanji bahwa dirinya akan membuktikan sesuatu hal kepada Seongjin suatu hari nanti. 야, 보여준다고. Beberapa hari kemudian, Hyuntae mendatangi sebuah tempat pergulatan untuk menantang seorang pegulat profesional menggunakan kupon yang ditemukan Seongjin. Di tempat ini kita diperkenalkan dengan seseorang yang bernama Kim Bum. Ternyata ialah penyelenggara gulat berhadiah ini. Jika berhasil menang, Hyuntae akan mendapatkan semua uang taruhan, dan jika kalah, uang taruhan akan diberikan kepada lawannya setelah dipotong biaya administrasi untuk Kim Bum. Saat bertarung di tempat ini, Hyuntae menggunakan nama samaran yaitu Hyun Tison. Dalam pertarungan pertamanya, Hyuntae masih terlihat payah. Dirinya sangat ketakutan dan hanya bisa menangkis dan menghindar saja. Sampai-sampai hal itu ditertawakan oleh semua orang yang melihatnya. Saat Hyuntae terbojok dan terus dipukuli oleh lawannya, dirinya teringat kenangan pahit saat melihat Seongjin dihajar habis-habisan. Seketika semangat membara muncul dan Hyuntae mengalahkan lawannya dengan serangan singkatnya. Sesuai peraturan, Hyuntae mendapatkan uang taruhan yang dijanjikan, namun bukan uang yang dirinya cari. Hyuntae hanya ingin terus bertarung melawan pegulat profesional untuk mengasah kemampuan bertarungnya agar dirinya kelak bisa membantu sahabatnya saat dibutuhkan. Kim Bum yang terkesan dengan tekad dan gaya bertarung Hyuntae yang dinilai efektif pun dengan senang hati mencarikan Hyuntae lawan-lawan yang lebih tangguh. Hari demi hari Hyuntae terus berlatih melawan pegulat profesional. Dirinya juga selalu menonton ulang pertandingannya untuk membaca pergerakan lawan dan memperbaiki kualitas bertarungnya. Sementara itu, Seongjin terus bertanya-tanya kenapa Hyuntae menjauhinya. Hingga suatu malam dirinya menyimpulkan semua ini karena kekalahannya dari Big Boy. Seongjin lalu melabrak Hisik dan gengnya dan menyalahkan mereka karena sudah merusak persahabatannya dengan Hyuntae. Keesokan harinya, Hisik menemui Hyuntae di kelasnya lalu menghajarnya. Hyuntae diam saja dan tidak melawan karena dirinya tidak tahu apa-apa, sekaligus berniat menyembunyikan kemampuannya hingga waktu yang tepat tiba. Karena merasa tidak mendapat apa-apa, Hisik pun pergi meninggalkan Hyuntae dan tidak melanjutkan aksinya. Di sisi lain, Seongjin mulai membuka hati untuk seseorang perempuan yang mendekatinya, mengingat dirinya juga sedang kesepian akhir-akhir ini. Perempuan tersebut bernama Keon. Di kencan pertamanya, Seongjin minum sampai ngelantur dan mengutarakan semua carut-marut isi hatinya. Hyuntae kini dipertemukan dengan lawan yang tangguh dan terkenal tak terkalahkan sekalipun. Seperti biasa, Hyuntae selalu diremehkan oleh lawan-lawannya karena tubuhnya yang kecil dan wajahnya yang culun. Namun Kim Bum tetap percaya Hyuntae akan menjadi lawan yang sepadan dan mematok taruhan yang tinggi. Hyuntae kewalahan dalam menyerang dan bertahan karena perbedaan fisik yang sangat mencolok. Di saat Hyuntae tersungkur dan terus dipukuli, Kim Bum berniat menghentikan pertarungan ini. Namun tiba-tiba Hyuntae melancarkan serangan kaki dan membalikkan keadaan. Kim Bum juga menarik Hyuntae untuk menyuruhnya berhenti menghajar lawannya karena dirinya sudah menang.
Kemenangan Hyuntae mengagetkan semua orang termasuk Kim Bum. Dari pertarungan ini Kim Bum untung besar dan berniat mencarikan petarung yang lebih hebat lagi. Hyuntae yang sudah mulai percaya diri dengan kemampuannya meminta Kim Bum untuk mencarikan lawan dengan format pertarungan kelompok. Hal ini tentu langsung disetujui Kim Bum dan partner yang akan menemani Hyuntae dalam pertarungan kelompok nantinya adalah Kim Bum sendiri. Suatu hari, Seongjin mendapat ajakan nonton bioskop dari pacarnya. Namun saat mereka hendak berangkat, tiba-tiba Hyuntae menelepon Seongjin. Hal ini tentu membuat Seongjin senang dan membatalkan janjinya dengan Heon. Seongjin menemui Hyuntae di warnet. Pertemuan ini tidak seperti yang diharapkan Seongjin. Hyuntae terus bersikap cuek dan hanya mengatakan bahwa dirinya akan segera membuktikan sesuatu kepadanya. Seongjin pun masih bingung dengan tingkah Hyuntae dan masih mengira ini semua karena dirinya kalah dari Hisik dan gengnya. Ya, Sungina. Di malam hari, Hyuntae dan Kim Bum melakukan pertarungan kelompok di tempat gulat milik teman Kim Bum. Meski Kim Bum diremehkan dalam hal bertarung, dirinya tetap bersikeras untuk melakukan pertarungan kelompok bersama Hyuntae. Dalam pertarungan ini, Hyuntae dan Kim Bum dihadapkan dengan 4 petarung profesional. Namun siapa sangka mereka berdua berhasil menang dengan mudah. Dari pertarungan ini, Kim Bum mendapatkan untung yang sangat besar. Sementara itu, Hisik didatangi Yosep yang sedang membutuhkan uang. Yosep berniat meminjam sejumlah uang kepada Hisik, namun Hisik menolak dengan alasan uang yang diinginkan Yosep terlalu banyak dan dirinya hanyalah seorang pelajar yang uang sakunya tidak terlalu banyak. Setelah Yosep pergi, Seongjin datang dan menghajar Hisik habis-habisan. Hisik pun berubah pikiran dan segera menelepon Yosep. Dirinya bersedia meminjam Yosep uang asalkan dirinya bersedia menghajar Seongjin. Keesokan harinya, Hisik mendatangi Hyuntae untuk menghajarnya. Namun salah satu anak buahnya mengatakan Hyuntae sudah tidak berteman lagi dengan Seongjin. Hisik pun pergi mencari sasaran lain dan orang yang menjadi korban kali ini adalah Heon, pacar dari Seongjin. Pada malam hari saat Seongjin akan berkencan dengan Heon, dirinya melihat wajah Heon yang babak belur. Merasa orang terdekat selalu diganggu oleh Hisik, Seongjin pun memutuskan untuk mengadakan pertemuan dengan Hisik. Hisik pun segera menelepon Yosep untuk memberitahukan waktu dan tempat dirinya akan ditugaskan. Di hari yang ditentukan, sebelum ke lokasi pertarungan, Seongjin menemui Hyuntae di taman tempat biasa mereka nongkrong. Hyuntae tahu Seongjin akan menemui Hisik, namun Seongjin menyuruh Hyuntae untuk tidak ikut campur. Dan di tempat yang sudah dijanjikan, ternyata Yosep tidak datang karena ada urusan di tempat kerjanya dan digantikan oleh Big Boy. Seongjin meminta Hisik untuk memukulinya saja, namun dirinya harus berjanji tidak akan mengganggu orang-orang terdekatnya lagi. Hisik tidak peduli dan langsung menghajar Seongjin, dan sesuai ucapannya Seongjin tidak akan melawan. Saat Seongjin sudah babak belur, Yosep datang dan kaget melihat Seongjin yang sedang dihajar Hisik. Di saat itu juga Hyuntae datang memakai topeng kuda yang biasa dipakai Seongjin. Hisik menertawakan kedatangan Hyuntae, namun semua itu dibungkam dengan kekalahan Hisik beserta anak buahnya. Kini giliran Hyuntae melawan Yosep. Yosep tentu bukan lawan yang sulit mengingat dirinya telah berlatih melawan pegulat profesional. Namun ketika Yosep akan dihajar oleh Hyuntae, Big Boy datang menyelamatkannya. Big Boy berbeda dari Yosep dan Hisik karena dulunya ia adalah mantan pegulat profesional. Hyuntae kesulitan menghadapi Big Boy. Tiba-tiba Kim Bum datang membantu Hyuntae. Yosep juga terbangun dan bersiap bertarung lagi. Kim Bum berhasil mengalahkan Yosep, namun dirinya tetap tidak bisa mengatasi Big Boy. Hyuntae juga sudah kehabisan energi dan hanya bisa pasrah saat dihajar oleh Big Boy. Melihat hal itu, Seongjin sadar ternyata selama ini Hyuntae menghindarinya karena dirinya ingin fokus berlatih bertarung agar tidak menjadi beban lagi untuk Seongjin. Seongjin menghampiri Big Boy dan memintanya untuk berhenti. Yosep juga meminta Big Boy untuk mengakhiri semua ini.
Cerita diakhiri dengan kembali membaiknya hubungan persahabatan di antara mereka. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan pernah diam jika kalian menjadi korban perundungan. Menjadi lemah tidak akan menyelesaikan masalah. Bangkitlah dan menjadi kuat agar orang lain tidak menginjak dan meremehkan kalian. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita film selanjutnya.